Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak merenung dan membayangkan sebuah skenario yang mungkin terdengar seperti mimpi di tengah realitas dunia yang serba cepat dan kompleks ini. Bayangkan, di tengah gemuruh teknologi yang terus berkembang, konflik yang tak kunjung usai, dan pencarian makna hidup yang tak pernah berhenti, hadir kembali seorang sosok agung yang kehadirannya selalu dirindukan, Nabi Muhammad SAW. Beliau hadir bukan sebagai tokoh dalam legenda yang hanya bisa dikagumi dari kejauhan, melainkan sebagai teladan hidup yang nyata, yang bisa kita sentuh dan rasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Namun kedatangan beliau kali ini tidak diiringi dengan gemerlap, kemewahan atau kekuasaan duniawi. Beliau hadir dengan kesederhanaan yang memancar, dengan ketenangan yang menyentuh hati, dan dengan senyum yang menenangkan jiwa. Beliau datang bukan untuk menghakimi atau mengadili, tetapi untuk merangkul, membimbing, dan menginspirasi. Langkah pertama yang beliau ambil bukanlah menuju pusat-pusat kekuasaan atau tempat-tempat strategis yang penuh dengan kepentingan politik dan ekonomi. Beliau justru memilih untuk mengunjungi tempat-tempat yang seringkali terlupakan oleh dunia. Perkampungan kumuh, panti asuhan, rumah sakit, dan jalanan-jalanan yang dipenuhi dengan anak-anak terlantar. Beliau menyapa mereka dengan penuh kehangatan, memeluk mereka dengan kasih sayang, dan mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Di mata beliau, setiap manusia adalah mulia tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau keyakinan yang dianut. Beliau melihat potensi kebaikan dalam diri setiap orang, bahkan dalam diri mereka yang dianggap paling hina oleh masyarakat. Beliau menghidupkan kembali semangat keadilan dan kasih sayang yang pernah beliau bawa ke Madinah. Semangat yang telah mengubah wajah dunia dan membawa peradaban Islam menuju puncak kejayaannya. Di era digital yang serba canggih ini, beliau tidak menolak teknologi atau menganggapnya sebagai ancaman. Beliau justru memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan cinta, kejujuran, dan kedamaian. Beliau menggunakan media sosial bukan untuk mencari popularitas atau keuntungan pribadi, melainkan untuk mengingatkan umat manusia tentang pentingnya menjaga lisan dan tulisan dari perkataan yang menyakitkan. Akun media sosial beliau dipenuhi dengan kata-kata yang menenangkan, unggahan yang menyentuh jiwa, dan komentar yang membangkitkan semangat. Beliau selalu mengingatkan para pengikutnya, jangan biarkan jari-jarimu menyakiti hati orang lain. Gunakanlah teknologi untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Beliau juga seringkali mengadakan sesi tanya-jawab online, di mana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dengan bijak dan memberikan solusi yang praktis untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Beliau juga aktif hadir di forum-forum pemuda, bukan untuk menggurui atau mendikte, melainkan untuk mendengarkan aspirasi mereka, memberikan motivasi, dan membimbing mereka menuju jalan yang benar. Kalian adalah harapan umat, kata beliau dengan penuh keyakinan. Bangunlah dunia ini dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Jadilah agen perubahan yang membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Para pemuda yang tadinya merasa kehilangan arah dan tujuan hidup, kini menemukan kembali semangat dan harapan dalam kata-kata beliau. Mereka terinspirasi untuk berkontribusi positif bagi masyarakat, untuk menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat, dan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berintegritas. Di tengah dunia yang semakin materialistik dan konsumtif ini, beliau mengajarkan makna zuhud yang sebenarnya. Zuhud bukan berarti anti kemajuan atau hidup dalam kemiskinan, melainkan tidak diperbudak oleh harta dan dunia. Beliau mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada dompet yang tebal atau rumah yang mewah, melainkan pada hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Beliau memberikan contoh nyata tentang bagaimana hidup sederhana, berbagi dengan sesama, dan memanfaatkan harta untuk kepentingan agama dan masyarakat. Beliau mendirikan lembaga-lembaga sosial yang membantu fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Beliau juga menggalakkan program-program pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dan ketika beliau berdiri di hadapan para pemimpin dunia, di forum-forum internasional yang bergengsi, beliau tidak membawa senjata atau kekuatan militer. Beliau hanya membawa kata-kata yang menggugah, nasihat yang bijak, dan teladan yang inspiratif.
Keadilan adalah pondasi perdamaian, kata beliau dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Jika kalian ingin dihormati oleh rakyat, hormatilah hak-hak mereka. Janganlah kalian menindas atau berlaku zalim terhadap siapapun. Beliau menyerukan kepada para pemimpin dunia untuk menghentikan peperangan, menyelesaikan konflik dengan cara damai, dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Beliau juga mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, melestarikan sumber daya alam, dan mewariskan bumi yang lestari bagi generasi mendatang. Dalam waktu yang singkat, dunia mengalami perubahan yang signifikan, bukan karena mukjizat atau kekuatan gaib, melainkan karena keteladanan, inspirasi, dan motivasi yang beliau berikan. Beliau tidak tinggal lama di dunia ini, tetapi kehadirannya cukup untuk mengingatkan umat manusia bahwa ajaran-ajaran Islam masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran beliau adalah oase di tengah gurun kehidupan, cahaya di tengah kegelapan, dan harapan di tengah keputusasaan. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, teladan bagi seluruh umat manusia, dan inspirasi bagi setiap jiwa yang merindukan kedamaian dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.